Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Pada presentasi hari ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Pengolahan dan Analisis Data pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Oktamia dengan NIM akhir 10 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini, dan rekan saya Niputu Arya Sedana Jasmine Putri dengan NIM akhir 4 dan Nikada Dwi Ayu Lestari dengan NIM akhir 16. Adapun materi yang akan kami bahas terdiri atas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, tujuan pengolahan dan analisis data, yang kedua, jenis-jenis metode analisis data, dan yang ketiga yaitu langkah-langkah pengolahan dan analisis data. Pada materi yang pertama yaitu mengenai tujuan pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data merupakan 2 tahapan penting dalam penelitian yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu pengolahan data bertujuan untuk menata, memeriksa, dan menyiapkan data yang telah dikumpulkan agar lebih teratur, mudah dipahami, dan siap untuk dianalisis. Selain itu, pengolahan data juga membantu peneliti dalam memastikan bahwa data yang digunakan telah bersih, valid, representatif, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat. Nah, sementara itu, analisis data bertujuan untuk menemukan informasi, pola, atau hubungan yang terdapat dalam data sehingga dapat digunakan untuk menjawab, merumuskan masalah, dan menarik kesimpulan penelitian. Melalui proses analisis data, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai temuan penting yang nantinya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan topik kedua, yaitu jenis-jenis metode analisis data. Secara umum, metode analisis data dalam penelitian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif, dan analisis data campuran atau mixed methods. Yang pertama, analisis data kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengolah data yang berbentuk angka dengan menggunakan teknik statistik. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis, mengukur hubungan antar variabel, dan menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Contohnya adalah penggunaan rata-rata, persentase, korelasi, regresi, atau uji statistik lainnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang melibatkan banyak responden karena hasilnya dapat diukur dan dibandingkan secara objektif. Kedua, analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengolah data yang bersifat deskriptif seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utamanya bukan pada angka, melainkan pada pemahaman makna, pola, dan fenomena yang terjadi dalam suatu penelitian. Kemudian yang terakhir adalah analisis data campuran atau mixed methods. Metode ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Dengan mengombinasikan data angka dan data deskriptif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih ketika satu jenis data saja itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh. Jadi, setiap metode itu memiliki karakteristik dan kegunaannya masing-masing. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih metode analisis yang sesuai dengan jenis data, tujuan penelitian, dan masalah yang ingin dipecahkan agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu tadi 3 jenis metode analisis data yang umum digunakan dalam penelitian. Untuk topik selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, topik yang ketiga yaitu langkah-langkah pengolahan dan analisis data. Terdapat 6 langkah utama dalam pengolahan dan analisis data, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan data atau editing. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan data yang kurang lengkap atau informasi yang tidak sesuai sebelum data dianalisis lebih lanjut. Langkah yang kedua yaitu pemberian kode atau coding.
coding dilakukan dengan memberikan tanda, simbol, atau kode tertentu pada data agar lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis. Dalam penelitian kuantitatif, coding biasanya berupa pemberian angka pada setiap kategori jawaban responden, sedangkan dalam penelitian kualitatif, coding digunakan untuk memberi label pada data yang memiliki makna serupa. Langkah yang ketiga adalah tabulasi data. Pada tahap ini, data yang lebih dikodekan disusun ke dalam tabel atau matriks yang terstruktur. Tabulasi bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat, mengelompokkan, dan mengolah data sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam. Langkah yang keempat yaitu analisis data. Tahap ini merupakan inti dari proses pengolahan data. Peneliti menggunakan teknik analisis yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Melalui analisis data, peneliti dapat menemukan pola, hubungan, atau informasi penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Langkah yang kelima adalah interpretasi hasil analisis. Setelah data dianalisis, peneliti memberikan makna terhadap hasil yang diperoleh. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis dengan teori maupun tujuan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipahami secara lebih jelas. Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan. Kesimpulan harus mampu menjawab rumusan masalah penelitian dan menjadi dasar dalam penyampaian hasil penelitian kepada pembaca atau pihak yang berkepentingan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengolahan dan analisis data dilakukan melalui 6 tahapan yang saling berkaitan, mulai dari editing hingga penarikan kesimpulan. Apabila seluruh tahapan dilakukan secara sistematis, maka penelitian akan menghasilkan temuan yang lebih valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Yang pertama yaitu pengolahan dan analisis data bertujuan untuk mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang bermakna, sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian secara tepat. Yang kedua, metode analisis data terdiri atas analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif, dan analisis data campuran atau mixed methods yang dipilih sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Yang terakhir, adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis data meliputi editing, coding, tabulasi data, analisis data, interpretasi hasil, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.